Dan buat kalian cewek-cewek atau cowok-cowok yang suka seblak, kurangin. Nah, kembali lagi dengan saya ya. Sepertinya banyak masuk layar. So sibuk banget. Oke, dan ini teman saya. Jadi saya akan menanya-nanyakan sedikit dan berbagi cerita tentunya ya. Ya. Boleh kenal diri dulu. Halo guys, nama saya Axel Junior Fadilah. Nah, jadi gimana nih Sel? Setelah pengumuman gelombang 1, lalu pengumuman gelombang 2, lalu dan akhirnya happy ending atau sad ending nih? Nanti aja langsung diceritain sama Absel. Ya. Awalnya yang pertama tuh Oke guys, jadi kita iklan dulu. Gitu. Nah, maaf guys, banyak itu ya. Jadi gimana terusin Sel? Ya awalnya sih ya kaget aja sih, gak kaget sih, kayak deg-degan gitu. Soalnya kan tahap pertama gak lulus. Oh, tahap pertama jadi gagal nih. Gagal. Nyoba lagi tahap kedua, gagal lagi. Iya, tapi ada dari ada jalur PAPS. Iya, PAPS dari Gubernur Jawa Barat lah, mantap Pak Dedi pokoknya. Kayak turun Pak Dedi. Iklan. Nah, jadi kita kembali lagi. Sepertinya dia sibuk banget guys. Setelah masuk SMK Impian sibuk banget ya. Alhamdulillah. Terusin lagi. Terusin gimana? Terusin. Yang tadi. Ya itu awalnya ya deg-degan lah. Awal sih gak deg-degan banget, tapi pas hamin berapa pengumuman pasti deg-degan. Ya pusing lah kalau gak keterima mau kemana gitu dilanjutnya. Mikirin sekolah lain. Tapi alhamdulillahnya ada itu jalur PAPS, alhamdulillah keterima di sana. Alhamdulillah. Tapi orang mau tahu lah gimana cerita MPLS di SMKN 1 Katapang. Pesan kesannya gimana, rame atau enggak? Ya ada serunya ada enggaknya sih. Soalnya kan kalau di SMKN 1 Katapang demo eskulnya gak langsung tampil. Jadi pakai infocus gitu. Oh iya. Katanya karena gak di ACC sama kepala sekolahnya. Jadi enggak. Jadi pakai infocus, jadi direkam dulu. Iya. Dari pihak sekolah direkam dulu terus ditampilin di aula. Jadi kurang seru lah di bagian demo eskulnya. Yang selain itu ya seru banget. Seru. Jadi ya karena itu adalah impian Absel juga kan? Impian banget itu. Tapi seneng banget nggak? Ya pasti seneng banget lah. Soalnya kan impian SMK itu impian dari kelas 7 lah mau masuk ke sana. Jadi udah di planning ya dari awal banget dari SMP, lalu setelah lulus SMP udah di planning banget. Udah planning banget itu, udah nyiapin diri lah. Red sih seberapa serunya demo MPLS di SMKN 1 Katapang? 9,5/10. 9 dari 9,5 dari 10. Wow. Amazing bro. Gila, 9,5 itu gede ya. Sepertinya dia sangat senang sekali, lalu menjalaninya dengan gimana ya? Dengan perasaan yang bunga. Bener kan? Bener lah. Kalau mau 10/10 kemarin harusnya demo eskolnya gak gitu, harus tampil lah. Jadi ekspektasinya beda kan? Ya karena muridnya yang tahun ajaran sekarang banyak kayaknya, jadi di inilah per aula gitu. Kalau boleh tahu muridnya berapa sekarang? Sekarang baru masuk 15. Baru masuk 15 ya. Muridnya? Muridnya. Muridnya? Ya, muridnya. Per kelas. Kalau di kelas sih rata-rata 50 orang per kelas.
50 orang. Ya, Itu teh kurang lah ya, kurang kalau nggak pas. Soalnya ya, maksimalnya 50 kan. ya maksimal 50 lah gitu. Jadi ada yang 47, 48, 49 kayak gitu. Oh. Bagus ya. saya nggak kebayang betapa banyaknya yang diterima di SMKN 1 Katapang. Pasti banyak juga guys yang tidak keterima ya. Banyak lah. Pokoknya yang buat yang nggak keterima di SMA, SMK, impiannya semangat lah di sekolah yang sekarang di jenjang walaupun itu bukan kemauan gitu. Semangat terus guys. Sekarang kita beda topik guys. Jadi orang mau nanya nih, Absel pernah nggak sih di suatu keadaan nih yang bikin Absel tuh jatuh banget, yang bikin gimana ya, bahasa Gen Z-nya tuh titik terendah lah, titik terendah. Pernah nggak sih? Pernah sih, pas kan awalnya gak langsung ke MA kan, ke pesantren aja gitu adalah Awalnya suatu- pesantren. di awalnya kan pindahan dari pesantren adalah di Tasikmalaya gitu. Gak ya down lah di Tasikmalaya itu gara-gara gak makan beberapa minggu, karena kan disclaimer kan saya gak suka nasi gitu, jadi dibatas lah kalau makan mie atau yang lainnya dibatas gitu. Sorry nih. Jadi kalau kalian tahu uniknya teman saya ini ya, nggak suka nasi guys. Saya juga heran ya emang mungkin beda-beda sih setiap orang. Tapi saya heran bagaimana Absel sekarang makan. Ya kalau makan biasa sih, kayak gantinya nasi kan banyak, Iya kayak sih ya. kalau mie juga kan pakai telur sama sawi kayak gitulah, jadi mie itu gak terlalu karbo doang gitu, Jadi seimbang lah ya. seimbang gitu. Terusin. Apa titik terendah? Ya itulah gara-gara di pesantren kan gak makan itu karena awalnya gak punya uang. Oh iya. Ya kan uang habis dari pesantren, terus kebetulan itu banknya lagi tutup, direnov 1 minggu, jadi gak bisa ambil uang. Posisi belum pada dekat lah sama teman-teman, jadi down lah, gak makan beberapa 1 minggu lebih lah. Jadi ya minum terus nahan lapar lah gitu. Itu posisinya gak makan. Gak makan sama sekali. Jai. Gila, respect. Jadi kalian, bukan saya sesuatu atau bagaimana, sedikit memberitahu, meskipun saya juga orangnya banyak ngeluh, namun setelah mendengar, kalian juga mendengar cerita teman saya ini, jadi jangan ngeluh ya guys. Kalau tentang makan, sekarang makan apa kayak gitu. Soalnya setelah saya dengar Absel itu nggak makan 1 minggu ya? Iya, gak makan 1 minggu, Full minum. Itu udah termasuk, bukan udah termasuk, itu titik terendah. Iya, sakit 1 bulan tuh 3 kali, terus disuntik infus tuh nggak banyak lah. 1 kali infus tuh bisa naon sih ngarannya? Apa sih? Ya gitulah, kayaknya disuntiknya agak cukup 1 kali doang. Jadi kalau nggak salah 1 kali, pas yang terakhir tuh di infus tuh 5 kali suntik gitu. Ya. Jadi gara-gara yang nggak makan itu. Langsung lah kena lambungnya. Ya. Pernah nggak sih Sel di suatu keadaan Absel ini kayak ngerasa dunia ini nggak adil? Pernah nggak sih? Pernah sih, kayak gimana ya, gak adil aja, kayak ya mungkin karena gak suka nasi, jadi jadi lihat orang makan nasi tuh kayak gimana sih caranya biar gak fobia nasi lagi gitu. Udah nyoba gitulah, nyoba nanya-nanya, terus psikolog juga pernah, tapi tetap aja kayak mau gitu makan nasi, tapi gak cocok aja kayaknya di lambungnya, atau
di mulutnya lah. Jadi unik ya guys. Pasti itu pengalaman yang sangat menarik. Pengalaman di umur-umur yang sekarang, di umur-umur aja itu udah pengalaman gimana ya? Pengalaman bagi orang ya, pengalaman hebat gitu. Ya gitu dah. Tapi sekarang udah Aman sekarang, alhamdulillah sehat. Soalnya kan sekarang makannya kayak mie juga pakai protein, terus makan roti. Nah buat kalian cewek-cewek atau cowok-cowok yang suka seblak, kurangin. Jadi gitu guys, kurangin ya. Jadi Kesehatan nomor 1 lah. Seblak kan natriumnya tinggi. Terus nanti kalau lama-lama suka seblak itu ya bisa amit-amitnya ya kena jantung gitu, serangan jantung kayak gitu. Soalnya ya. Jadi pokoknya pola makan kalian harus dijaga. Saya nggak munafik. Orang nggak munafik sel. Orang juga kalau masalah makanan dijaga gak dijaga. Soalnya kalau ya beteng. Kalau beteng udah lapar, aduh. Apa aja, apalagi itu apa aja yang ada dimakan. Jadi gitu guys. Ada lagi gak cerita unik mana Sel? Cerita unik. Misalnya kalau boleh, kalau cerita memalukan, kalau mau itu juga. Memalukan. Apa ya? Cerita masa kecil sih. Ya pas umur 5 tahun 6 tahun lah. Pernah jatuh dari motor gara-gara sendiri. Ya jadi waktu itu kayak nganter abang gitu, bukan abang sih, apa namanya, mamang lah, mamang antar barang gitu di Garut kan, dulu di Garut. Nah terus anter lah biasa ke tempat anternya. Nah pas pulangnya kan dulu kan suka main layangan, terus ada layangan putus gitu, terus nah minta turun di tengah jalan gitu kan. Terus pas turun lewat kanan, megang gas motor, diputerin. Oh jadi digas. Ya, digas, ikut lari awalnya, terus pas ada pagar mentok, jatuh. Ya gitulah. Kocak gitu. Serius. Jadi ya mungkin karena waktunya tidak cukup juga, jadi masih ada cerita selanjutnya, pastinya masih ada cerita kita Aja. di YouTube Fityan Al-Fajar. Jangan lupa support guys. Like tentunya, subrek itu harus guys. Share lah ke teman-temannya. Betul banget. Nah, jadi untuk mendengar cerita-cerita kita ataupun cerita-cerita sekolah di SMA lupa nih di SMP Matlaul Anwar, jadi kalian boleh banget mensupport kita. Pantengin aja, pasti selalu upload video. Betul. Jadi segitu aja ya. Ya, Terima kasih untuk Absel. ya makasih juga buat Isan nih sebagai MC-nya nih. Sama-sama. Jadi segitu saja. Mohon maaf jika kita ada salah kata atau kata yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.